Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Fotografi untuk Pemula. Selamat pagi adik-adik, kali ini saya akan membahas tentang depth of field. Yang mana depth of field ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya yang sudah saya buatkan untuk adik-adik sekalian. Banyak korelasi depth of field ini dengan mode-mode yang ada pada kamera, terutama mode manual yang kemarin sudah saya bahas. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe di sini dulu, monggo diklik. Baik, untuk depth of field ini bahasa gampangnya adalah jarak ruang tajam dari fokus pada kamera. Faktor yang sangat menentukan depth of field ini adalah lensa. Tentunya kamera juga punya peran penting. Begitu juga nanti background itu punya peran penting juga. Jadi depth of field ini bisa didefinisikan sebagai tebalnya ruang tajam. Sampai seberapa tebalnya tergantung dari aperture lensa dan focal length lensa. Secara teori, aperture makin besar, maka depth of field makin sempit. Dan aperture makin kecil, depth of field makin tebal atau kedalamannya makin luas, atau bisa disebut fokus semua. Kita perhatikan dari gambar berikut ini. Di sini ada 3 atau 4 isi gambar. Yang mana yang pertama adalah kamera, yang kedua rumput, yang ketiga kelinci, dan yang keempat pohon. Kita analisa dulu gambar bagian atas. Ketika kamera disetting dengan aperture yang besar, atau di sini tertulis f besar, terus jarak kamera terhadap fokus yaitu kelinci itu umpamanya sekian meter, maka bisa dilihat ruang tajamnya adalah tipis, sehingga rerumputan dan pohon terlihat blur. Pada gambar bawah, di mana kamera disetting dalam f kecil atau aperture kecil dengan jarak yang sama terhadap fokus, maka rumput dan pohon terlihat tajam semua. Jadi ruang tajam saya sebut tebal. Ini yang dinamakan depth of field beserta perbedaannya antara aperture besar dan aperture kecil. Begitu juga dengan focal length dari lensa, itu pun sangat menentukan dari depth of field tersebut. Lensa dengan focal length yang sangat pendek, misal untuk jenis tipe lensa UWA atau ultra wide angle, itu memiliki focal length yang sangat luas atau sangat tebal. Berbeda dengan lensa yang memiliki focal length yang sangat panjang atau disebut tele, itu akan memiliki depth of field yang cukup sempit atau pendek. Baik,
inilah lensa yang akan saya coba, lensa UWA atau ultra wide angle 1740, yang mana nanti akan saya setting di focal length 17 karena ini lensa zoom ya. Oke, sudah disetting di 17. Dan sebagai pembanding adalah lensa fix 135 dengan f2, tetapi nantinya tetap saya akan setting di f5,6 seperti lensa 1740 tadi, sehingga diharapkan lebih terlihat perbedaannya ketika pada f yang sama, ISO 12800 pun sama, tinggal speednya nanti mengikuti. Speednya ternyata dapat 1/40 untuk lensa 135 ini. Dengan ISO 12800. Lalu kita coba ganti lensa dengan lensa 1740 yang lebih pendek focal length-nya. Saya tetap mengutamakan aperture untuk sama, kembali agar terlihat perbedaannya. Mari kita pasang lensa 1740-nya. Baik, kita pasang lensa tersebut. Kembali saya ingatkan pada settingannya AVI focal length 5,6, ISO 12800. Mungkin speednya akan mengikuti nanti. Ternyata lensa ini bisa makin tinggi speednya ke angka 1/80. Oh, ternyata meleset titik fokusnya. Sebentar, saya atur dulu titik fokusnya karena barusan ada penggantian lensa. Ya. Kurang tepat sedikit lagi sepertinya. Oke, siap, kita ambil gambarnya. Posisinya ini sama. Kita coba. Seperti ini kira-kira. Ternyata luas banget ya tadi ya. Nanti saya crop. Ini adalah hasilnya 135 f5,6 dan yang ini adalah 17 f5,6. Ini di crop sehingga blur dari asalnya segede ini. Perhatikan kedua gambar yang sudah saya gabungkan. Yang satu di sebelah kiri saya adalah hasil gambar dari focal length 135 f5,6
Dan sebelah kanan saya adalah dari focal length 17 mm f 5,6. Bagian out of focus atau bagian yang blur yang saya tandai atau saya lingkari merah-merah itu keduanya adalah bagian blur. Itu blurnya berbeda walaupun f-nya sama. Ini salah satu pembuktian bahwa focal length sangat berpengaruh terhadap depth of field. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh perumpamaan dari depth of field agar adik-adik bisa mengerti. Baik di percobaan kali ini kita lihat foto bunga plastik atau buah plastik. Di situ ada 2 buah bunga plastik dengan posisi yang berbeda. Oke, saya setting kamera di mode AVI dengan f28 ISO 12800. Kita coba buktikan bagaimana perbedaan antara aperture terhadap depth of field. Oke, langsung kita coba aperture 2,8. Seperti ini kira-kira hasilnya di f2,8. Kembali kita coba di aperture lain. Coba dipindahkan ke f4 dan langsung saya coba kita coba pakai timer biar tidak goyang juga kena tangan. Oke, kita coba. Ternyata seperti ini F4. Oke, lanjut. Saya coba di 5,6. Seperti apa nanti hasilnya. Baik, ini 5,6. Posisi bunga di belakang lebih jelas. Saya coba di aperture 8. Makin jelas yang tadinya blur. Dan terakhir saya coba di F16. Sorry, 14 saja sudah cukup. Ya, begitulah kira-kira hasilnya di F14. Baik, dalam percobaan kali ini saya akan coba memoto koran bekas
masih untuk membuktikan bahwa depth of field itu sangat tergantung pada aperture dari lensa. Modenya saya pakai mode AVI, dimulai dari 4,2, dimulai dari 2,2. Mari kita mulai. F2,2. Oke. Nampak terlihat gambarnya seperti itu kan. Yang mana dopnya tipis. Kita mulai ke F2,8. Terlihat dop makin melebar. Dilanjut dengan dop yang lebih lebar lagi di angka aperture 4. Lanjut ke aperture 5,6. Lanjut ke aperture 8 dengan titik fokus yang sama. Saya lanjutkan kembali ke aperture 14. Tentunya dengan titik fokus yang sama. Nah, seperti ini kira-kira perbedaan aperture pada lensa yang lebih kita sebut dengan dop. Jadi ada blur bagian depan, foreground, ada ruang tajam atau dove, ada juga blur bagian belakang atau out of focus background. Silakan adik-adik bedakan pengaruh aperture terhadap objek yang difoto sangatlah jelas sekali. Baik, setelah mengamati gambar tersebut, monggo di subscribe dulu agar channel ini terus berlanjut untuk adik-adik sekalian. Maka kesimpulannya adalah setiap setting aperture maka depth of field akan berbeda. Aperture lebih besar, depth of field makin tipis. Aperture makin kecil, maka depth of field makin tebal atau makin luas.
sehingga adik-adik bisa menyesuaikan kebutuhan foto apa yang akan diambil. Apakah butuh aperture yang kecil atau aperture yang besar. Silahkan dicoba di rumah agar nanti bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan depth of field ini. Jika adik-adik ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Sekian dan terima kasih.